Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dariku. Demikian tertulis. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah doa pengakuan dosa. Doa pengakuan dosa. Ayat tadi merupakan bagian dari perikop Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai 21 yang berjudul pengakuan dosa. Pasal ini berisikan tentang pengakuan Daud atas kesalahan yang dilakukannya, dosa yang dilakukannya ketika ia menghampiri Batsheba, istri dari Uria orang Het. Lalu karena keinginannya untuk memiliki Batsheba, akhirnya dia memerintahkan Uria untuk berperang, dan pada akhirnya Uria mati. Lalu kemudian Nabi Nathan datang untuk memperingatkannya. Itu bisa kita baca di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 15. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, dalam pengakuan dosanya, Daud menyadari bahwa hidup jauh dari Tuhan itu menyakitkan. Yang pertama, kesadaran bahwa hidup jauh dari Tuhan itu menyakitkan. Makanya tadi dia katakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Kesadarannya akan dosanya membuat dia merasa terhukum. Dan dia takut kalau Tuhan membuang dia. Karena dia memahami ketika hidup jauh dari Tuhan itu sangat menyakitkan. Hubungannya dalam kehidupan keseharian kita saat ini adalah ketika kita tidak memiliki hubungan yang dekat, erat, melekat, tidak memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, sesungguhnya itu menyakitkan. Jadi jangan berpikir ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita tidak memiliki persekutuan secara pribadi, keluarga, gereja, dalam persekutuan ibadah, persekutuan orang percaya itu menyenangkan. Oh tidak, justru itu menyakitkan. Sekalipun pergumulan ada, masalah ada, tekanan hidup dan beragam persoalan dalam kehidupan, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Karena hidup jauh dari Tuhan itu sangat menyakitkan. Daud menyadari benar akan hal itu. Makanya dia meminta pengampunan dari Tuhan. Jangan sampai karena dosa pelanggaran yang aku lakukan itu, Engkau ya Tuhan membuang aku dari hadapanmu. Justru dengan dia mengaku, dengan kerendahan hati datang ke hadapan Tuhan, ia ingin terus bersama dengan Tuhan. Ingin berjalan dalam kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kalaupun dia pernah bersalah, itu biarlah menjadi bagian masa lalu, tetapi masa kini dan yang akan datang hidup berjalan di jalan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Yakinkan diri kita bahwa kita selalu hidup bersama dengan Tuhan. Tidak jauh, tidak dibuang, tidak terpisah dari Tuhan, tetapi hidup erat, dekat, melekat dengan Tuhan. Yang kedua, Daud menyadari bahwa hidup tanpa roh Tuhan itu menyakitkan. Kesadaran bahwa hidup tanpa roh Tuhan itu menyakitkan. Itu sebabnya tadi dikatakannya, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Roh itu bersuara untuk mengingatkan kita ketika kita melakukan sesuatu, apakah itu benar atau tidak.
Maka ketika roh itu undur dari kita, ketika roh itu tidak bersama kita, maka kita tidak lagi punya sesuatu yang menjadi bahan pertimbangan kita. Kita akan menjadi manusia yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa maunya kita saja. Keinginan daging akan mendominasi kehidupan kita, menguasai kehidupan kita. Dan Daud sadar benar akan hal itu. Makanya kemudian dia berkata, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Karena dengan roh itulah dia tahu sesuatu itu berkenan bagi Tuhan atau tidak. Ada suara roh, kepekaan, suara hati nurani yang berbicara ketika kita melakukan sesuatu. Dalam kaitannya dalam hidup kita sehari-hari, roh itu terus bersuara bagi kita ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Persoalannya adalah apakah kita peka mendengar suara itu atau tidak. Hari ini melalui doa pengakuan dosa, Daud mau menyampaikan, syukurilah akan roh Tuhan yang bersama kita, bersuara bagi kita untuk memberikan petunjuk bagi kita. Apakah yang kita lakukan itu berkenan bagi Tuhan atau tidak, dan yakinkan kita memilih untuk melakukan sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Kiranya kedua poin ini, kesadaran bahwa hidup jauh dari Tuhan itu menyakitkan dan kesadaran bahwa hidup tanpa roh Tuhan itu menyakitkan, menjadi perenungan bagi kita untuk tetap berjalan bersama Tuhan dan tetap hidup dengan peka mendengarkan suara Tuhan melalui rohnya yang ada bersama kita. Apapun yang kita rencanakan sepanjang hari ini, jalanilah bersama Tuhan dan dengarkanlah suara roh yang bersama-sama dengan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami dalam keberdosaan, pelanggaran, dan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan yang kami lakukan. Kiranya kami datang ke hadapan Tuhan memohon pengampunan atas segala apa yang kami lakukan tersebut yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam pengampunan itu kami diingatkan bahwa hidup jauh dari Tuhan itu sungguh menyakitkan, karena dengan jauh dari Tuhan kami akan menjadi manusia yang tidak ada artinya. Hidup kami tidak menjadi berkat bagi sesama dan tidak memuliakan Tuhan. Kami akan dikuasai oleh keinginan daging kami, sama dengan ketika hidup kami tidak dikuasai oleh roh Tuhan. Namun ketika kami berjalan bersama Tuhan dan roh Tuhan bersama kami, maka kami akan diberikan kepekaan untuk mengenal kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa berjalan di jalan Tuhan dan mendengarkan suara-Mu melalui roh-Mu, agar kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Berkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkati juga keluarga kami dimanapun berada. Berkati sesama kami yang saat ini mungkin sedang mengalami beragam pergumulan, sakit penyakit, kelemahan fisik, beban berat, hal-hal yang membebani kehidupan mereka. Tuhan berbelas kasihlah. Berikanlah kekuatan dan hikmat agar senantiasa mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan setia menyertai, melampaui dan menghadapi setiap pergumulan hidup. Terima kasih Bapa di sorga, apapun yang kami rencanakan sepanjang hari ini dan apapun yang ingin kami kerjakan, kami mau melakukannya dengan mengandalkan Tuhan saja, agar yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan dan menjadi sukacita dan berkat bagi kami dan sesama. Terima kasih Bapa, kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.